Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan dalam setiap urusan. Amin. Jumpa lagi kawan dengan saya di channel Korang Batubara. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan dalam setiap urusan. Amin. Di video kali ini kawan, saya sedang berada di rumah, yaitu saya ingin menjelaskan beberapa atau apa-apa saja limbah dari pabrik kelapa sawit atau PKS. Dikarenakan banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada di video-video saya yang sebelumnya tentang limbah sawit. Nah, ini akan saya jelaskan. Ada beberapa jenis limbah sawit yang biasa digunakan untuk kompos ataupun untuk pupuk tanaman. Seperti yang saya gunakan kemarin, pupuk limbah sawit atau solid yang saya gunakan pada tanaman porang saya. Nah, apa-apa saja limbah dari pabrik kelapa sawit atau PKS itu? Mari kita saksikan. Jadi ini kawan, di depan saya ini ada beberapa jenis limbah dari pabrik kelapa sawit yang biasa digunakan untuk pupuk kompos di pertanian. Nah, seperti ini. Pada prosesnya di pabrik kelapa sawit itu kan kelapa sawit itu dalam keadaan utuh, masih melekat pada janjangannya, dan prosesnya itu nanti buah sawit akan dilepaskan dari janjangannya dan buah sawit akan direbus. Setelah direbus, buah sawit akan dikupas. Setelah dikupas akan diambil CPO-nya dan meninggalkan buah sawit yang masih ada cangkangnya. Nah, setelah dilepaskan dari cangkangnya, dia akan terpisah antara cangkang dan inti karnel. Nah, inti karnel dari buah sawit tersebut. Nah, pengolahan-pengolahan itu nantinya limbah akan diolah-olah lagi, akan dipergunakan lagi. Nah, seperti itu. Jadi, yang ingin saya jelaskan adalah seperti ini. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Dan ini hasil dari pengolahan pabrik kelapa sawit, yang ini tetap nantinya sama pabrik ini akan digunakan. Akan digunakan kecuali yang memang sudah dikatakan limbah akhir, yang dua macam ini limbah akhir. Nah, ini masih tetap digunakan. Ini adalah hasil dari janjangan yang sudah kosong atau sering disebut dengan empty bunch, atau kalau kita menyebutkan namanya jangkos atau janjangan kosong. Janjangan kosong itu akan diolah lagi ke dalam mesin pengolahan. Ini dipres, akan dihancurkan janjangan kosong itu, akan dihancurkan dan dipres sehingga mengering. Nah, ini seratnya kasar-kasar dan panjang-panjang, mirip dengan sabut kelapa biasa. Nah, ini tetap akan dipergunakan untuk pengolahan lagi. Nah, ini adalah hasil daripada janjangan kosong, janjangan yang sudah kosong. Nah, ini kalau untuk di pertanian seperti kita menanam porang, bisa kita jadikan mulsa organik. Kalau ini bisa kita jadikan mulsa organik. Kemudian ini adalah serat seperti sabut tapi dia halus, serat fiber, serat. Ini adalah sabut dari kulit buah kelapa sawit yang sudah diambil CPO-nya. Nah, ini hasil dari pengolahan kulit buah kelapa sawit. Ini adalah biasa disebut, kalau kita sebut ini fiber atau serat. Ini setelah dipisahkan antara CPO dan sabutnya. Nah, inilah sabutnya, inilah seratnya. Maka ini nantinya kedua bahan ini akan dipergunakan lagi untuk diolah menjadi bahan bakar boiler. Boiler itu adalah alat produksi steam atau uap. Steam itu sendiri nantinya akan dipergunakan untuk merebus buah kelapa sawit. Nah, ini akan dipergunakan jadi bahan bakarnya, yang kedua macam ini. Akan dijadikan bahan bakar daripada boiler. Setelah terjadi pembakaran di boiler, ini akan menjadi abu. Inilah yang dikatakan daripada abu boiler. Ini halus sangat halus, lebih halus daripada arang sekam. Dan ini adalah hasil limbah daripada boiler, bukan lagi kita sebut limbah dari PKS. Nah, limbah dari PKS itu ya termasuk ini tadi, janjangan kosong. Ini adalah fiber dari buah sawit, dan ini abu daripada boiler.
boiler itulah alat untuk pembuat steam yang digunakan untuk merebus buah sawit di pabrik PKS. Nah, seperti itu. Berbeda lagi dengan yang ini. Ini adalah solid, limbah dari CPO. CPO yang sudah dipisahkan dari seratnya. CPO yang sudah dipisahkan dari seratnya diolah lagi akan menghasilkan limbah yang dikatakan solid. Nah, ini sudah kering tapi ini tetap rapuh dan ini kenyal. Ini kenyal, ringan, sangat ringan, kenyal dan rapuh, warnanya juga kehitaman. Lebih dominan kehitaman seperti itu. Ini kering. Nah, jadi agar kita semua tidak salah paham masalah limbah daripada kelapa sawit, yang mana-mana saja yang bisa kita pergunakan, ya yang 4 macam ini. Ini bisa kita jadikan fiber daripada daging kulit kelapa sawit itu maaf bisa digunakan untuk pencampuran media tanam. Untuk pencampuran media tanam seperti halnya kokopit. Cuman kalau kokopit lebih halus. Ini bisa kita jadikan pencampuran media tanam di lahan. Ini kita bisa jadikan mulsanya, ini bisa kita jadikan campuran media tanam. Begitu juga dengan abu dari boiler ini, abu sisa pembakaran daripada boiler ini gitu. Tapi tidak saya gunakan yang ketiganya ini. Yang saya gunakan adalah solidnya. Ini yang kemarin saya gunakan untuk pencampuran menjadikan pupuk kompos di lahan porang saya itu ini. Ini adalah solid. Maka untuk kawan-kawan semua selalu menanyakan apa itu tidak panas abu dari boiler kalau langsung diaplikasi ke lapangan. Bukan abu yang saya gunakan tapi adalah solidnya. Nah, seperti ini, limbah solidnya ini yang saya gunakan. Dan yang ketiganya ini tidak saya gunakan. Pencampuran solid yang saya gunakan di lahan porang saya adalah sekam bakar dan solid, atau bisa disebut ini limbah akhir. Ini limbah daripada pengolahan CPO, bukan limbah boiler. Kalau ini limbah dari PKS-nya. Nah, seperti itu. Jadi untuk kawan-kawan semua yang pengen mempergunakan limbah sawit solid ini, ada baiknya untuk ini tetap gembur. Nah, ada baiknya untuk diamkan sebentar supaya agak mengering, teksturnya agak mengering, tidak dalam kondisi basah, karena baru keluar dari pabrik itu dia akan banyak mengandung air. Tapi kalau kita diamkan beberapa hari atau seminggu lebih, itu airnya akan larut, maka tinggal ini sudah kering seperti ini. Ini sudah baik untuk diaplikasikan. Jadi dengan saya jelaskan ini limbah-limbah daripada pabrik kelapa sawit itu, semoga kawan-kawan semua tidak lagi bingung apa-apa yang saya gunakan dan apa-apa saja limbah sawit itu. Dan sebenarnya masih banyak lagi. Ada cangkang. Cangkang itu adalah kulit tempurung daripada buah inti kelapa sawit. Dan sebenarnya cangkang itu pun masih dipergunakan oleh pabrik kelapa sawit untuk dijadikan bahan bakar boiler tadi. Tapi saya tidak ambil cangkangnya, saya tidak ambil sampel cangkangnya. Karena kalau menurut saya, cangkang itu kan tidak untuk dipergunakan di pertanian. Maka tidak saya ambil, tidak saya jelaskan di sini. Yang saya jelaskan di sini adalah limbah-limbah yang memang bisa dipergunakan untuk di lahan pertanian, seperti yang saya gunakan. Nah, seperti itu. Bahan bakarnya boiler itu juga terdiri dari cangkang, fiber, dan janjangan kosong yang sudah seperti ini. Nah, itu kalau untuk di PKS seperti itu biasanya. Nah, itu akan berkelanjutan terus menerus, maka tidak ada limbah yang tersisa. Limbah itu akan dipergunakan semua. Nah, seperti itu. Jadi demikian kawan, penjelasan ini semoga dapat memberi pengalaman dan menjadi inspirasi buat kawan-kawan semua. Semoga kita semua selalu berhasil dalam pertanian. Amin. Demikian kawan video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.